Shalom sahabat Kristus yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kembali kita merenungkan firman Tuhan di setiap hari Kamis dengan tema anak-anak terang. Mari sebelumnya kita bersama-sama membuka Alkitab kita, membaca firman Tuhan yang tertulis dalam surat Kolose pasal 1 ayat 3 hingga yang ke-14. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, setiap kali kami berdoa untuk kamu. Karena kami telah mendengar tentang iman-Mu dalam Kristus Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus, oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di surga. Tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil, yang sudah sampai kepada kamu. Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Semuanya itu telah kamu ketahui dari Epafras, kawan pelayan yang kami kasihi, yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Dialah juga yang telah menyatakan kepada kami kasih-Mu dalam roh. Sebab itu, sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaan-Nya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anak-Nya yang kekasih. Di dalam Dia, kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Amin. Sahabat Kristus, saat kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita beroleh masuk ke dalam hidup baru. Hidup sebagai anak-anak kerajaan terang. Apakah dengan demikian kita akan lebih baik dari umat agama lain? Atau merasa lebih pede dan beruntung? Nah sahabat, hidup sebagai anak-anak terang tidaklah dipakai sebagai tolok ukur, pembanding dengan orang lain. Apakah kita lebih baik, lebih benar, atau lebih beruntung dari orang lain? Nah, bukan itu poinnya. Hidup baru tidak menjadikan kita menjadi sombong. Merasa lebih damai dan bersukacita tentu boleh dan sah-sah saja. Merasa diri lebih beruntung dan pede juga tidak salah. Tetapi tidaklah tepat jika kita merasa sombong dan meremehkan orang lain karena keutamaan Kristus Tuhan yang juga menjadikan kita utama di hadapannya. Semuanya itu semata-mata terjadi karena kasih karunia Tuhan. Justru melalui kehidupan baru sebagai anak-anak terang, kita diajak untuk makin teguh dalam pengharapan akan keselamatan kita dan dipanggil pula untuk masuk dalam pelayanan pendamaian bagi segala makhluk. Mungkin kita akan berkata, siapakah saya? Dapatkah saya terlibat dalam pelayanan pendamaian salib yang mulia itu? Apa yang harus saya lakukan dan bagaimana memulainya? Dan sebagaimana macam pertanyaan-pertanyaan lain yang menghantui setiap kita.
Nah, sahabat Kristus, pada surat Kolose 1 ayat 10 hingga 12, Rasul Paulus menjelaskan ada 4 hal yang harus kita lakukan dan menjadi ciri hidup kita agar layak menjadi duta agen pelayanan pendamaian salib Kristus. Yang pertama, hidup layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Kita dipanggil untuk hidup layak, yang artinya berpadanan dengan karya pendamaian yang telah Tuhan kerjakan bagi kita. Dan hidup yang berkenan di hadapannya dalam segala hal. Baik dalam hidup personal maupun komunal, di dalam gereja maupun di luar gereja, di rumah maupun di dunia kerja. Segala sesuatu, segala waktu, segala tempat, hiduplah layak dan berkenan. Yang kedua, memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang kasih Allah. Kita dipanggil untuk berbuah dalam segala pekerjaan kita dan iman kita. Nah, 2 hal ini tidak bisa kita pisahkan. Mereka harus bertumbuh bersama. Kita tidak bisa bertumbuh dalam iman saja tanpa berbuat baik, atau sebaliknya, kita tidak bisa berkata yang penting perbuatan baik, iman itu nanti. Tidak. Keduanya harus bertumbuh bersama, saling berkaitan menjadi kesatuan kesaksian hidup kita. Yang ketiga, dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Kita juga dipanggil untuk tekun dan sabar dalam menanggung segala sesuatu. Sebagai anak-anak terang, kita pasti akan menghadapi tekanan dan aniaya dari dunia dan penguasa-penguasa kegelapan. Karena itu kita harus tekun dan sabar. Jangan takut, sebab kita dikuatkan oleh Tuhan dengan segala kekuatan dan kemuliaannya. Kita tidak pernah sendirian. Dalam derita dan tekanan, justru kuasa dan kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Dan yang keempat, Rasul Paulus mengingatkan bahwa ciri orang yang mau menjadi pelayan pendamaian salib itu harus mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kita untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Sebab kita dilayakkan untuk mengalami itu semua, sebagaimana orang-orang kudus pernah mengalaminya. Lihat, mereka semua dimuliakan oleh Tuhan. Oleh karena iman dan kesaksian hidup mereka, kesabaran dan ketekunan mereka, maka akan tiba waktunya di mana kita akan dimuliakan sebagai anak-anak terang. Anak-anak yang beroleh kekuatan dan rahmat dalam segala sesuatu, baik di bumi maupun di surga. Terpujilah Kristus Tuhan kita. Amin.